Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan dengan materi Income and Social Class. Adapun anggota kami, 1. Saya sendiri Heska Stefani, NIM 2020 11165. 2. Fradila Ari Taranandia, NIM 2020 11332. 3. Dedi Rahmat, NIM 2020 11247. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini yaitu 1. Dapat memahami, menjelaskan, dan mendeskripsikan perilaku konsumen berdasarkan pendapatan dan kelas sosial. Yang kedua, dapat menganalisis temuan penelitian mengenai pengaruh perilaku konsumen dilihat dari aspek pendapatan dan kelas. Pendahuluan, kelas sosial adalah pembagian anggota masyarakat dalam suatu hierarkis status kelas yang berbeda sehingga para anggota setiap kelas secara relatif mempunyai status yang sama dan para anggota kelas lainnya mempunyai status yang lebih tinggi atau rendah. Dalam lingkungan masyarakat, kita melihat bahwa ada perbedaan-perbedaan yang berlaku diterima secara luas oleh masyarakat. Beragamnya orang yang ada di suatu lingkungan akan membentuk status sosial dan kelas sosial yang dilihat dari pendapatan. Status dan kelas sosial menunjukkan preferensi produk dan merek dalam bidang tertentu seperti pakaian, perabotan rumah, kegiatan pada waktu luang, dan kendaraan. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. 1. Income. Menurut Hermanto, menuliskan bahwa pendapatan adalah kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau penggandaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya. 2. Social class. Menurut Sudaryono, kelas sosial adalah kelas sosial yang memiliki tingkatan-tingkatan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Orang yang dari kelas tertentu menganggap orang dari kelas sosial lain memiliki status yang lebih tinggi atau lebih rendah darinya. Kelas sosial adalah sesuatu yang multidimensional dan tidak dapat diidentifikasi hanya dengan pendapatan. Studi kasus 1, Impact of New Middle Class on Customer Behavior, a Case Study of Delhi NRC. Dalam 2 dekade terakhir, ekonomi berkembang telah menyaksikan geseran yang luar biasa dalam pertumbuhan dan pendapatan per kapita mereka. Berdasarkan lonjakan pendapatan per kapita, World Development Report pada tahun 1978 memperkenalkan pengelompokan negara-negara berpenghasilan rendah dengan berpenghasilan menengah dengan menggunakan ambang pendapatan per kapita sebesar 250 US dollar. Pada tahun 1989 sebagai kelompok berpenghasilan tinggi. Dengan membengkaknya FDI selama 2001 sampai 2018, negara-negara dikategorikan sebagai negara berpenghasilan rendah, selanjutnya disebut LIC, dan yang memasuki status negara berpenghasilan menengah disebut MIC. Metodologi penelitian. Uji perbedaan signifikan dilakukan untuk mengidentifikasi kelompok pendapatan tingkat. Studi ini menarik wawasan dari 558 konsumen kelas menengah baru di Delhi NCR. ANOVA, tes post hoc, dan model regresi linear berganda hierarkis diterapkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian ini, uji yang dilakukan adalah uji ANOVA untuk H1, parsial eta kuadrat digunakan untuk menentukan ukuran efek AI pada IH, B dalam atau SH dan LS. Tolak ukur eta yang dikuadratkan dalam ANOVA adalah 0,01 untuk kecil, 0,06 sedang, dan 0,14 besar menurut Lakens pada tahun 2013. Setelah memenuhi semua asumsi tersebut, uji selanjutnya yaitu regresi linear berganda hierarkis, di mana dilakukan untuk menguji H2. Di dalam H2 kami mengambil A1, AI sebagai variabel independen dan IH, B, SH, dan LS sebagai variabel dependen dan menambahkan jenis kelamin dan pekerjaan bersama dengan AI sebagai variabel kontrol.
Variabel kontrol dipilih berdasarkan studi tentang Jones dan Zufrieden pada tahun 1980. Hasil dan pembahasan. Analisis data pendahuluan dilakukan terlebih dahulu, di mana keakuratan data, outlier, dan reliabilitas dan nilai yang hilang dari semua variabel diperiksa. IBM SPSS 20 telah digunakan untuk memperoleh hasil dan keandalan pengukuran diperiksa dengan menggunakan Alpha-Kronberg. Validitas model diukur dengan model persamaan struktural menggunakan Amos 20. Alpha-Kronberg untuk BSH dan LS melampaui ambang minimum lebih dari 0,70, menunjukkan keandalan skala yang relatif tinggi. Nilai IH agak rendah, namun dalam banyak penelitian, peneliti telah mempertimbangkan dan menerima reliabilitas antara 0,50 dan 0,60 sebagai minimal cukup. Menurut Petrus pada tahun 1979 dan Simet al. pada tahun 1989. Keandalan komposit atau CR untuk IH, BSH, dan LS melampaui ambang batas yang disepakati secara luas, yaitu lebih dari 0,7 untuk validitas konvergen yang memuaskan. Variasi rata-rata yang diekstraksi untuk IH dan BSH lebih besar dari 0,5, menunjukkan validitas konvergen yang dapat diterima, tetapi AV untuk IH berada di bawah ambang batas. Menurut Fornell dan Lacker pada tahun 1981 menyarankan bahwa CR sendiri dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa validitas konvergen dari konstruk sudah memadai. Korelasi antara faktor kurang dari 0,7 menunjukkan validitas diskriminan yang memuaskan, yaitu 228, 5,2 statistik deskriptif. Jumlah responden sebanyak 558 orang, di mana 70,3% responden adalah laki-laki dan 29,7% adalah perempuan. Di antaranya 76,7% jatuh pada kelompok umur 21 sampai 40 tahun. Lebih lanjut, 42,7% responden adalah lulusan sarjana, 69% di bidang jasa, sedangkan 23,7% adalah wira swasta. Dalam sampel keseluruhan, 74,2% berpenghasilan antara 4.500.000 sampai 900 US dollar per tahun, dan 72% menikah, sedangkan 28% belum menikah. Berdasarkan hasil, kami dapat mengamati bahwa individu berpenghasilan tinggi di NMC menghabiskan banyak uang untuk konsumsi diskresioner dan menabung sebagian untuk masa depan dibandingkan individu dengan pendapatan rendah. Ini adalah KPT-nya, yaitu sebagai X1 yaitu kebiasaan investasi, X2 kebiasaan membeli atau berbelanja, X3 gaya hidup, sedangkan Y adalah pendapatan tahunan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan: jelas bahwa pola konsumsi bervariasi dengan perubahan AI di seluruh kota dan ekonomi. Ketika orang pindah ke golongan berpenghasilan tinggi, mereka menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk meningkatkan kualitas standar hidup dan menabung sebagian untuk kehidupan yang lebih baik bagi keturunan mereka. Menurut Jawalgi dan Grossman pada tahun 2016, NMC yang tinggal di kota-kota besar India menikmati gaya hidup yang mirip dengan rekan mereka yang tinggal di negara maju. Berdasarkan hasil, kami dapat mengamati bahwa individu berpenghasilan tinggi di NMC menghabiskan banyak uang untuk konsumsi diskresioner dan menabung sebagian untuk masa depan dibandingkan individu dengan pendapatan rendah. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk menambahkan variabel jenis kelamin dan pekerjaan agar hasil uji lebih valid. Studi kasus 2, kelas sosial vs pendapatan, eksplorasi faktor penentu pembelian consumer goods dan jasa. Pendahuluan, kelas sosial dan pendapatan adalah bagian dari dua faktor eksternal yang mempengaruhi pembelian. Kedua faktor tersebut seiring disatukan dan juga dipisahkan dalam kaitannya dengan perilaku pembelian. Dalam penelitian, kelas sosial dan pendapatan dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam kondisi yang berbeda. Penelitian klasik dari Myers, Stanton,
dan Hawk 1971 membandingkan korelasi antara kelas sosial dan pendapatan terhadap perilaku konsumen khusus pada barang-barang kebutuhan sehari-hari yang relatif murah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan lebih dominan dalam mempengaruhi perilaku konsumen dalam khusus barang kebutuhan sehari-hari dalam bentuk kemasan dibandingkan kelas sosial. Kelas sosial itu sendiri lebih dominan dalam mempengaruhi produk-produk yang berhubungan dengan kenyamanan atau praktis seperti mie instan, nasi instan, pai daging, dan lain-lain. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian survei, yaitu untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian ex post facto, yaitu sesuatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi. Dilihat dari jenis data dan pendekatan analisisnya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif. Berdasarkan eksplanasinya, penelitian ini termasuk dalam penelitian komparatif, yaitu membandingkan kelas sosial dan pendapatan. Populasi penelitian ini sebanyak 100 responden dari 100 keluarga yang mewakili penduduk Kota Malang, tersebar di seluruh kecamatan, yaitu 5 kecamatan. Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling. Responden harus memiliki pekerjaan, pendapatan tetap, dan memiliki KTP Kota Malang. Variabel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kelas sosial X1 dan pendapatan X2. Variabel kelas sosial X1 dan pendapatan X2 kemudian diasosiasikan dengan pembelian consumer good dan jasa diadopsi dari MIHIK dan Kulina 2006. Namun beberapa barang dan jasa tidak sesuai dengan karakteristik tempat penelitian. Barang dan jasa yang tidak sesuai disesuaikan dengan kelompok barang menurut BPS. Setelah pengembangan dan perubahan tersebut, terdapat kelompok barang dan jasa berjumlah 18 instrumen. Penelitian ini telah sesuai. Hasil dan pembahasan. Data yang ada di dalam penelitian ini merupakan data yang sudah diuji validitasnya dengan analisis korelasi Pearson dengan nilai di atas 0,1 sekian dan reliabilitasnya menggunakan Cronbach alpha dengan nilai sebesar 0,9 sekian, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini secara statistik memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut untuk dilakukan uji chi-square. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelas sosial berhubungan dengan pembelian 17 item, sedangkan pendapatan berhubungan dengan seluruh item produk dan jasa yang dikonsumsi. Kelas sosial lebih berhubungan dengan fast food, baju, harga, peralatan elektronik pribadi, dan jumlah investasi dan keuangan. Sedangkan pendapatan lebih berhubungan dengan daging, susu, jenis kendaraan yang digunakan, kepemilikan alat elektronik, jenis investasi dan keuangan, dan tempat tinggal dan bangunan lain. Berikut yaitu KPT-nya. Variabel X1 yaitu pendapatan, variabel X2 yaitu kelas sosial, yaitu kedua variabel ini mempengaruhi pembelian consumer good dan jasa. Kesimpulan dan saran, penelitian ini tidak melihat perbedaan hubungan antara kelas sosial dan pendapatan, namun hanya melihat perbandingan deskriptif dari hasil uji chi-square masing-masing hubungan. Peneliti selanjutnya disarankan melihat perbedaan antara faktor terhadap item pembelian secara bersamaan. Penelitian juga terbatas pada 5 jenis atau produk yang dibeli, yaitu makanan dan minuman, pakaian tahan lama, jasa investasi, dan lain-lain, rumah tinggal dan bangunan. Perbedaan dan persamaan. Perbedaan dari kedua jurnal tersebut, variabel dependen dari kedua jurnal tersebut berbeda, di mana jurnal 1 terhadap pendapatan tahunan dan jurnal 2 terhadap pembelian customer behavior dan jasa. Persamaan dari kedua jurnal tersebut, variabel dependen dengan independen sama menunjukkan adanya hubungan yang positif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata di dalam kami menyampaikan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.